warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Rektor UIN Wali Songo, Bapak Profesor Dr. Imam Taufik MAG. Yang terhormat Bapak, Ibu, atau mungkin Akang Teteh Dewan Juri yang bijaksana. Kemudian tidak lupa kepada seluruh teman-teman yang sedang menyaksikan video ini berlangsung. Sebelumnya pula saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia penyelenggara karena telah memberikan saya kesempatan agar bisa berpartisipasi dalam perlombaan kali ini. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pidato mengenai hal-hal ngawur atau berita bohong yang biasa dikatakan oleh netizen untuk mencari sensasi semata. Padahal mereka belum tahu kebenaran dari berita tersebut. Baik, sampai sini mungkin Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian sudah mulai paham bakal mengarah kemana topik pembicaraan kita pada kali ini. Pernahkah Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian menjadi korban berita bohong? Mungkin sebagian besar dari kita menjawab, ya, saya pernah. Teman-teman yang berbahagia, dalam salah satu situs web yang pernah saya baca, yaitu romelty.com, kabar bohong atau pada istilah zaman sekarang ini adalah hoax, yaitu kata-kata bohong atau manipulatif dari seseorang kemudian disebarkan ke orang lainnya. Memang hoax ini sering digunakan just for have fun aja, untuk senang-senang aja. Namun ternyata ada pula hoax yang sengaja dibuat untuk kepentingan-kepentingan politis. Contohnya seperti kampanye hitam, kemudian pencitraan, dan lain sebagainya. Dan fatalnya bagi si pendengar yang tidak bijak, mereka nggak peduli tuh kebenaran atau kebohongan yang mereka dapat dari berita tersebut. Yang penting beritanya yang lagi viral dan juga yang lagi hot-hot aja. Oke, ngomong-ngomong tentang hot, akhir-akhir ini ada berita yang cukup ramai diperbincangkan di media sosial, yaitu tentang hilangnya anak sulung Gubernur Jawa Barat, yaitu Pak Ridwan Kamil. Semoga beliau dan keluarga senantiasa diberikan ketabahan. Kita balik lagi kepada insiden. Saking boomingnya insiden ini, banyak sekali netizen yang kesana kemari mantengin terus kabar terbaru atas insiden ini. Dan ini juga menjadi alasan terbesar bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membuat informasi-informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga dapat membuat kebingungan-kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Dampak-dampak negatif dari adanya hoax ini selain membuat kebingungan, juga sebagai memicu stres individu. Apalagi berita itu menyangkut diri kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Selain itu juga bisa menjadi penghambur waktu kita secara percuma. Apalagi kita sebagai penyebar maupun sebagai pendengar berita bohong tersebut. Kawan-kawan yang berbahagia, informasi-informasi yang seperti ini biasanya lebih sering kita dapatkan melalui jejaring media sosial seperti Facebook, Line, Twitter, maupun juga WhatsApp. Karena selain mudah, menyebarkan informasi melalui internet ini pesat dan juga luas penyebarannya. Mungkin saat ini viral di nasional, kemudian bisa saja viral ke luar negeri atau internasional. Ditambah lagi, oknum-oknum ini berusaha membuat iming-iming atau judul yang terdengar sensasional, agar para pembaca juga para pendengar tertarik untuk melihat berita bohong tersebut. Hadirin yang berbahagia, berita bohong ini atau dalam bahasa Arabnya hadisul ifki ini sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Bahkan oleh Allah pun dilaknat bagi suatu kaum yang sengaja menyebarkan berita bohong. Saya pernah membaca satu ayat Al-Quran yang pas sekali untuk menanggapi berita bohong pada zaman sekarang ini, yaitu Al-Hujurat ayat ke-6 yang bunyinya in ja'akum fasikum naba'in fatabayyanu al-ayah. Jika datang kepada kamu orang-orang fasik dengan membawa suatu berita, maka tabayyun, telitilah terlebih dahulu berita tersebut. Selain itu, ternyata sekarang ini sudah ada pula tindak pidananya. Silahkan teman-teman cek Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang informasi juga transaksi elektronik. Di sana membahas hal-hal mengenai larangan dan juga tindakan atau hukuman bagi mereka yang menyalahgunakan informasi di media sosial. Nah, Dewan Juri yang berbahagia, walaupun sudah ada penjelasan di dalam Al-Quran, khususnya untuk kita sebagai umat muslim, dan ditambah lagi sudah ada hukum pidananya.
Namun mengapa masih saja banyak orang yang dengan sengajanya menyebarkan berita-berita hoaks di sekitar kita? Nah, ternyata ini karena kurangnya etika di dalam bergaul, terutama di dalam kancah media sosial. Mereka sering merasa, toh siapa yang bakal ngancam saya kalau misalnya saya ngirim ini, kalau saya upload itu, dan sebagainya. Ditambah lagi, mereka mempunyai perasaan bebas berpendapat di muka umum, terutama juga di media sosial. Maka dari itu, kita sebagai netizen yang cerdas, mampulah harus memilah dan juga memilih informasi yang kita dapatkan. Jangan sampai salah paham. Kita balik lagi ke ayat tadi, lakukanlah tabayun ketika kita menerima informasi. Telitilah terlebih dahulu, bahkan kalau bisa tanyakan langsung kepada sumber atau pihak-pihak yang terkait di dalam berita tersebut. Namun saya yakin, saya dan Anda, pemuda-pemudi Indonesia, mampu mencegah dan juga memberantas berita bohong yang ada di tanah air kita tercinta, Indonesia. Dan saya mempunyai pesan untuk kita semua, bergaulah dan bermedia sosiallah dengan bijak agar senantiasa dapat mengajak, membuat kita sukses di masa depan kelak. Saya rasa cukuplah pidato dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Makan durian di kebun asih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.